Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga di-share. Guys, sebelum kalian lanjut nonton videonya, untuk kalian di wilayah Mataram, Lombok, dan sekitarnya, saya mau perkenalkan susu kedelai murni Savia Soya. Rasanya itu udah nggak diragukan lagi guys. Rasanya enak, sarinya lembut dan pas banget. Apalagi kalau lagi panas dan haus, paling segar itu minum susu kedelai Savia Soya. Pastinya susu kedelai ini tuh minuman yang kaya akan nutrisi, terdapat sumber protein, karbohidrat, gula, serat, dan lemak yang baik guys. Susu kedelai Savia Soya juga kaya akan mineral dan vitamin yang bermanfaat bagi tubuh kita. Savia Soya ini juga ada varian rasa loh guys. Ada rasa original, rasa coklat, rasa durian, rasa melon, dan rasa stroberi. Harganya cuma 8.000 per botol guys. Yuk langsung kepoin Instagram di @saviasoya. Susu kedelai Savia Soya, rasa enak, harga murah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Didin Putra Arsad. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mencairkan BPUM 2021 yang jika tahun sebelumnya masuk ke rekening pribadi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tentunya kalian bisa cek video saya sebelumnya. Informasi di channel ini tidak hanya informasi tentang perbankan, tetapi juga di luar perbankan yang tentunya bisa membantu dan menjawab pertanyaan kalian guys. Sesuai dengan peraturan Kementerian Koperasi tahun ini bahwa pencairan BPUM 2021 diberikan kepada pelaku usaha mikro yang tidak memiliki pinjaman KUR guys, yang memenuhi syarat tentunya, baik kalian yang sudah menerima BPUM di tahun sebelumnya maupun yang sama sekali belum pernah menerima BPUM di tahun sebelumnya. Kuota bagi penerima BPUM tahun lalu yaitu sebesar 81,67%, yaitu sebesar 9,8 juta dari 12 juta penerima BPUM di tahun sebelumnya. Dan untuk penerima baru sebanyak 3 juta orang guys. Pencairan pun dilakukan secara bertahap dan dimulai bulan April 2021. Pencairan yang dimulai bulan April ini sebagian besar penerima BPUM tahun lalu. Hal ini dilakukan supaya bantuan cepat tersalurkan sekaligus upaya penyelamatan terhadap usaha nasabah yang kena dampak COVID-19. Sementara yang belum menerima bantuan sebelumnya, pendaftaran masih dibuka sampai akhir April 2021 guys. Dan kalian bisa langsung datang ke kantor Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten atau kota di tempat kalian masing-masing. Dan kalian penerima BPUM yang tahun sebelumnya masuk ke rekening pribadi, tentunya banyak dari kalian yang harap-harap cemas, apakah dapat kembali atau tidak bantuan di tahun 2021 ini. Nah, dari komentar kalian di kolom komentar YouTube, sudah banyak yang melakukan pengecekan tapi ternyata saldonya tetap saja kosong. Dan berita di luar sana banyak yang beredar bahwa yang rekening pribadi tahun ini tidak mendapatkan BPUM lagi. Jadi guys, kalian jangan khawatir dan panik ya. Dan sudah mulai ada titik terang. Kabar gembira ini ada yang udah menyampaikan lewat grup Facebook. Misalnya status dari salah satu sahabat kita yaitu akun Gria Celana. Ia menyatakan, sedikit berbagi cerita dan informasi real, saya baru saja pulang dari Bank BRI. Saya penerima BPUM tahap 1 bulan Desember 2020 rekening pribadi. Sudah beberapa hari lalu saya print buku tabungan Zong. Untuk yang 1,2 juta, ternyata hari ini saya print buku tabungan lagi dan saya dapat 1,2 juta dan dananya itu masuk ke rekening baru. Rekening BRI dibuatkan oleh pemerintah. Senin saya disuruh balik untuk pencairan. Dan ada juga informasi dari yang lain seperti yang satu ini guys. Sedikit berbagi info aja, tahun 2020 saya dapat UMKM yang 2,4 juta pakai rekening pribadi. Tapi dari kemarin cek di e-form tidak terdaftar.
Di buku rekening juga nggak ada saldo masuk 1,2 juta rupiah. Tapi saya coba tanya ke CS langsung dan ternyata masih terdaftar dengan nomor rekening yang baru dibikinin dari pemerintah. Jadi buat Bunda Panda yang tahun lalu dapat dengan rekening pribadi, coba langsung tanya ke CS karena saldo tidak masuk ke rekening lama tapi langsung ke rekening baru, contoh print dari CS BRI. Dan ada juga datang dari akun Nami Andriani yang mengatakan bahwa Bun, kalau yang 2020 UMKM dapat, insya Allah dapat kok. Emang kalau pakai rekening pribadi merah karena peralihan dari rekening pribadi ke rekening pemerintah. Karena UMKM yang April ini nggak masuk ke rekening pribadi tapi dibuatin sama pemerintah pakai rekening yang baru. Coba tanyain sama CS-nya pakai nik KTP sama fotokopi KK. Nanti dicek sama CS-nya. Saldo itu ada di rekening pribadi apa rekening yang baru. Tapi rata-rata yang UMKM 2020 yang pakai rekening pribadi pasti ada di rekening pemerintah. Soalnya suami saya begitu, alhamdulillah sudah cair. Tidak sampai di situ guys, saya juga sudah membuktikan ini adalah salah satu dari penerima BPUM tahun lalu sebelumnya yang masuk rekening pribadi. Saya akan samarkan nomor di awal ya guys, dan akan menunjukkan beberapa digit nomor terakhir, di mana nomor rekening pribadi yang terakhir yaitu 07530 dengan nomor nik terakhir 920001. Ternyata setelah dicek di sistem BRI dengan nik yang sama, saldo BPUM-nya masuk ke rekening baru dengan nomor terakhir 54531. Tapi kemungkinan belum semua masuk ya guys, ada juga yang belum masuk karena memang belum ditransfer semua guys. Jadi guys, solusinya adalah kalian langsung datang ke kantor BRI terdekat dengan menunjukkan bukti kalau misalnya kalian itu penerima BPUM di tahun 2020 yang masuk ke rekening pribadi. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat untuk kalian yang sudah mencairkan bantuan BPUM dan semoga digunakan dengan sebaik-baiknya. Oke guys, sekian informasi dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat dan nantikan updatean video terbaru dari saya. Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari saya. Tidak hanya informasi tentang perbankan tetapi juga informasi di luar perbankan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.